Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan saya Bapak Miftahul Rozak selaku salah satu tim pengampu di mata kuliah Kapita Selekta Komunikasi. Pada bab 12 ini kita akan membahas tentang cyberpolitik. Apa itu cyberpolitik? Pada bab ini kita akan membahas tentang cyberpolitik dan kaitannya dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau yang sering kita dengar disingkat sebagai ICT. Pengertian cyberpolitik. Istilah cyberpolitik dikaitkan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang didukung oleh komputer dan jaringan internet sebagai sarana kegiatan politik dan pemerintahan. Misalnya, banyak politisi memanfaatkan dunia cyber untuk kepentingan politik dalam pemilihan umum, parlemen, dan kepala daerah. Hadirnya internet saat ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Internet dengan fitur-fitur konektivitas dan interaktivitas memfasilitasi mediated demokrasi. Artinya, publik dan elit politik dalam arti teoritis berkomunikasi tanpa hambatan dan distorsi dari media konvensional. Politik pada era digital. Dalam teori politik, rendahnya partisipasi politik dapat teratasi oleh faktor modernisasi dan meningkatnya komunikasi massa, sehingga teknologi digital sebagai produk modernisasi memberikan andil besar pada peningkatan partisipasi masyarakat pada suatu aktivitas politik. Dalam hal ini, yang kita sebut sebagai cyber politik yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya atau politik di dunia maya yang memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Teknologi digital memiliki peranan dalam dunia politik, yakni cara seorang tokoh politik dapat melakukan komunikasi politik yang baik dan tepat. Prospek politik digital dan kelas menengah di Indonesia. Terdapat dua premis penting untuk merangkai politik digital bagi kelas menengah di Indonesia. Yang pertama, penggunaan domain internet, atau yaitu internet menjadi kontrol negara atau menjadi arena kepemilikan bebas bagi masyarakat untuk mengaksesnya. Kemudian yang kedua, intensitas penggunaan internet, khususnya media sosial bagi kelas menengah Indonesia masih dimaknai sebatas leisure dan pleasure, bukan mengarah pada kegiatan politik. Berdasarkan dua persoalan tersebut, prospek politik digital berbasis media sosial akan tetap memainkan peranan penting dalam masa depan demokrasi Indonesia ke depannya. Media sosial di wilayah politik. Media sosial menjadi alat politik yang bisa dimanfaatkan untuk sarana komunikasi, mempromosikan diri, sosialisasi, termasuk membangun citra partai. Kemudian media sosial dalam politik terlihat saat akan diselenggarakannya pemilu untuk kampanye politik. Artinya, dalam hal ini, pemanfaatan media sosial oleh sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan di Indonesia dimanfaatkan sebagai salah satu alat komunikasi untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Selanjutnya, ekspresi politik dalam genggaman dunia cyber. Diskusi politik dalam dunia cyber selalu merupakan sebuah diskusi pembenaran akan ideologi kepercayaan terhadap figur tertentu tanpa sebuah daya kritis yang utuh. Kemudian kedua, argumen wacana dalam dunia cyber menyerang pribadi atau orang tertentu. Artinya ketika argumen hanya menyerang orang tanpa melihat dasar atau substansi permasalahan, muncul generalisasi yang kebanyakan merupakan kesalahan. Kemudian ketiga, wacana dunia cyber selalu dalam sebuah skematisasi. Dalam arti, skematisasi selalu hadir dalam opini yang direduksi sedemikian mungkin untuk membenarkan atau mendukung pihak tertentu. Peran media sosial sebagai alat komunikasi politik. Teknologi yang selalu berkembang berpengaruh pada bidang politik melalui kegiatan kampanye melalui media baru. Media online, jejaring sosial, ataupun media sosial sebagai salah satu produk teknologi komunikasi cukup banyak digunakan dalam kampanye politik. Hal ini relevan dengan konsep McLuhan yang menyatakan bahwa teknologi adalah media menjadi konsep dasar yang menjadi landasan dalam analisis suatu kasus politik. Politik pencitraan pada era digital. Generasi Y atau milenial memainkan peranan strategis dalam pembentukan opini. Generasi Y atau milenial adalah generasi yang lebih memilih mencari informasi dan menikmati berbagai hiburan gratis melalui gadget. Kemudian kedua, citra dan proses pembentukan citra begitu mudahnya menjadi trending topik lalu menjadi viral di dunia maya, khususnya media sosial.
Pada era digital saat ini, ada celah strategi yang kerap dimanfaatkan oleh tokoh, politikus, publik figur dalam meraih simpati halayak, yakni pencitraan. Generasi muda, politik, dan cyber demokrasi. Dunia politik Indonesia hanya memberi ruang kecil bagi generasi muda untuk mengambil peran bergerak berakselerasi dalam proses demokrasi. Generasi muda dengan jumlah yang begitu banyak hanya menjadi objek harapan partai politik untuk mendulang suara. Persoalan generasi muda dan politik dalam hal ini sebenarnya bukan hanya persoalan apatisme dan minimnya aspirasi politik mereka. Jika keterlibatan politik hanya diukur dengan kegiatan tradisional seperti bergabung dalam partai politik, mungkin persentase keterlibatan generasi muda Indonesia saat ini belum begitu besar.